Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Luis dengan NIM 23040640 dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Dan ini saya bersama ama saya. Halo. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Clarin Valerie dengan NIM 2307050060 dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris. Berikut adalah foto dari kedua orang tua saya. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Luis dengan NIM 23040640 dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur bersama rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Clarin Valerie dengan NIM 2307050060 dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kami mengambil judul korupsi dengan tema moralitas. Dan pada pembahasan kali ini kami memiliki 4 poin penting. Pertama adalah definisi korupsi, dan kedua adalah korupsi menurut agama Buddha yang akan dijelaskan oleh teman saya, Clarin Valerie. Kemudian ada sila kedua dan Majjhima Nikaya yang akan dijelaskan oleh saya. Mengapa korupsi? Pembahasan moralitas tentang korupsi menjadi penting karena melibatkan pertimbangan etika, nilai-nilai, dan tanggung jawab sosial. Berikut beberapa alasan mengapa pembahasan ini memiliki relevansi yang tinggi. Yang pertama itu kehidupan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, pendidikan moral. Yang ketiga, dampak terhadap moralitas. Dan yang terakhir, pendekatan etika. Jadi, pembahasan moralitas tentang korupsi bukan hanya relevan, tetapi juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Definisi korupsi. Menurut Soedarsono, korupsi adalah suatu perbuatan penipuan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua, menurut Agus Mulia Karsona. Menurut Karsona, korupsi merupakan perbuatan yang sangat busuk, jahat, dan merusak. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan tidak bermoral, bersifat busuk, dan kondisinya menyangkut kedudukan suatu instansi atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu kedudukan karena suatu pemberian menyangkut ekonomi dan faktor politik, serta penempatan keluarga atau kelas menjadi kedewasaan di bawah kekuasaan sebuah jabatan. Yang ketiga, menurut Ahjumardi Mahjar. Menurut Mahjar, korupsi adalah berbagai tindakan gelap dan ilegal untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Definisi korupsi yang lainnya yaitu korupsi atau rasuah dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri dan pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Korupsi menurut agama Buddha. Dalam agama Buddha sendiri, korupsi didasari oleh keserakahan dan berakar pada kebodohan batin. Jika seseorang memiliki pandangan benar, tidak mungkin ia bertindak bodoh. Ia akan menyadari semua itu tidak kekal. Kemudian juga karena faktor lingkungan pergaulan yang kurang bagus, sehingga mendukung munculnya perilaku korup. Korupsi termasuk melanggar aturan moralitas Buddhis, yaitu sila kedua, mengambil barang yang tidak diberikan pemiliknya, dan akan mengondisikan seseorang melanggar aturan moralitas Buddhis. Sila keempat, menahan diri dari ucapan yang tidak benar ataupun berbohong, dikarenakan ketika seseorang melakukan korupsi, ia telah mencuri dan akan mengondisikannya untuk berbohong untuk menyembunyikan perbuatannya. Jadi, korupsi bisa membuat seseorang melanggar aturan moralitas Buddhis sila kedua dan aturan moralitas Buddhis sila keempat dari 5 aturan moralitas Buddhis Pancasila. Sehingga, menurut Buddhisme, korupsi merupakan sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan karena telah melanggar aturan moralitas Buddhis. Kemudian kita akan membahas tentang sila kedua. Tindakan korupsi dalam agama Buddha tercantum dalam sila kedua, yakni adinadana
atau tentang pencurian yang menyebutkan bahwa mengambil barang yang tidak diberikan adalah pencurian. Sila itu ditujukan sebagai kesucian oleh mereka yang mengetahui dan sebabnya yang terdekat adalah hiri dan otapa. Ajaran mengenai rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akibat perbuatan jahat dalam Anguttara Nikaya 7.6 Vitadana. Dalam agama Buddha, integritas manusia ditentukan oleh pelaksanaan moral atau sila yang tercermin dalam perbuatan, kama baik atau buruk, melalui pikiran atau mano, ucapan, vaci, maupun tindakan jasmani kaya dan didahului oleh cetana, niat atau kehendak. Kemudian ada penjelasan Buddha tentang mata pencaharian. Sang Buddha menjelaskan dalam Majjhima Nikaya 117 bahwa mata pencaharian menjadi tidak benar ketika mata pencahariannya dimanfaatkan untuk menipu, kuhana, membual, lapana, memeras, nemitaka, menggelapkan, nipesikata, merampok atau agar mendapatkan hasil yang banyak, laba. Kemudian ada isi Majjhima Nikaya 117. Majjhima Nikaya 117 adalah salah satu sutta dalam Majjhima Nikaya yang merupakan kumpulan khotbah-khotbah berukuran sedang dalam ajaran Buddha. Sutta ini dikenal juga dengan nama Mahacatari Saka Sutta atau The Great 40. Berikut adalah kutipan dari sutta ini. Bhagawa etadavoka Aryang Wu Bikafe Sama Samdim Desami Saupanisam Saparikaram. Artinya, aku akan mengajarkan kepada kalian samadhi yang mulia dengan kondisi-kondisinya dan prasyarat-syaratnya. Sutta ini membahas tentang samadhi, sama samadhi atau konsentrasi yang benar, dan faktor-faktor yang mendukungnya. Sama samadhi adalah salah satu dari 8 jalur mulia dalam ajaran Buddha. Faktor-faktor yang mendukungnya meliput pandangan yang benar, pemikiran yang benar, ucapan yang benar, tindakan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha yang benar, dan kesadaran yang benar. Dalam konteks ini, pandangan yang benar menjadi yang pertama. Pandangan yang benar adalah pemahaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Ketika kita memahami pandangan yang salah sebagai pandangan yang salah, dan pandangan yang benar sebagai pandangan yang benar, itulah pandangan yang benar. Pandangan yang salah di sisi lain mencakup keyakinan bahwa tidak ada arti dalam berkorban atau memberikan persembahan. Tidak ada hasil dari perbuatan baik dan buruk. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada kewajiban terhadap ibu dan ayah. Tidak ada makhluk yang terlahir kembali secara spontan, dan tidak ada petapa atau brahmana yang mencapai pencerahan dan menggambarkan kehidupan setelah kematian dengan wawasan pribadi mereka. Namun pandangan yang benar terbagi menjadi 2. Ada pandangan yang benar yang disertai oleh kotoran mental, memiliki atribut perbuatan baik dan berbuat dalam ikatan. Dan ada pandangan benar yang mulia, tidak tercemar, transenden, dan merupakan faktor dari jalan mulia berunsur 8. Kemudian kita akan membahas tentang jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 dikenal juga dengan jalan mulia beruas 8, merupakan ajaran utama dalam Buddhisme yang menjelaskan praktik menuju lenyapnya penderitaan atau dukkha dan mencapai nibbana. Jalan mulia berunsur 8 merupakan bagian keempat dari keempat kebenaran mulia. Ajaran ini terdiri dari 8 praktik yang disebut Aryo, Atangiko, Mago, dan atau jalan Arya berunsur 8. Berikut adalah penjelasan singkat tentang jalan beruas 8. Pandangan benar atau samaditi memiliki pemahaman yang benar tentang realitas dan kebenaran. Yang kedua ada tekad atau niat benar, sama sankapa, memiliki niat yang baik dan bebas dari keinginan egois. Yang ketiga adalah ucapan benar atau samavaka, berbicara yang dengan jujur dan bermanfaat. Yang keempat ada perbuatan benar atau samakamanta, bertindak dengan baik dan menghindari tindakan yang merugikan. Yang kelima adalah penghidupan atau pencaharian benar atau sama ajiva, memiliki mata pencaharian yang etis dan tidak merugikan makhluk lain. Yang keenam adalah usaha besar atau samavayama, berusaha dengan tekun untuk mengembangkan kebajikan dan mengatasi keburukan. Yang ketujuh adalah perhatian benar atau samasati, menjaga kesadaran dan kewaspadaan terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang terakhir adalah konsentrasi benar atau sama samadhi,
mengembangkan konsentrasi dan meditasi untuk mencapai keadaan pikiran yang tenang dan fokus. Baiklah, sebelum kami mengakhiri pembahasan kami memiliki sebuah kutipan, yaitu korupsi didasari oleh keserakahan dan berakar pada kebodohan batin. Jika seseorang memiliki pandangan benar, tidak mungkin ia bertindak bodoh. Ia akan menyadari bahwa semua hal bersifat tidak kekal. Sekian pembahasan dari kami. Semoga pembahasan kami ini dapat bermanfaat bagi khalayak banyak. Terima kasih.